Halo teman-teman, pada video kali ini Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film Three Identical Strangers tahun 2018. Film ini merupakan salah satu film dokumenter yang harus masuk ke dalam list film dokumenter rekomendasi kamu nih. Di samping kisahnya yang luar biasa, film ini juga mengajarkan tentang nilai kemanusiaan yang seharusnya dimiliki setiap orang. Seenggaknya kamu harus coba nonton film ini, dan filmnya bagus banget sih. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Film dibuka oleh Robert Safran yang akrab disapa Bobby, sedang menceritakan kisah yang dialaminya ketika ia berumur 19 tahun. Hari itu, Bobby mengendarai mobil tua miliknya ke kampus komunitas. Ini adalah hari pertama Bobby masuk ke sana. Bobby tidak mengenal siapapun, tapi ketika berjalan ke asrama, tiap orang menatap Bobby dan bertanya tentang kabarnya. Banyak orang langsung mengajak Bobby berpelukan, seolah-olah mereka bertemu dengan orang yang sangat mereka rindukan. Beberapa orang menyebut nama Eddie, tapi Bobby tidak terlalu peduli karena namanya adalah Bobby. Saat berada di dalam kamar asrama, Bobby jadi agak kesal nih, dan dia bilang kalau aku tuh bukan Eddie. Sampai 1 menit kemudian, seseorang mengetuk pintu kamarnya, dan itu adalah Michael, sahabat dari Eddie. Dari sudut pandang Michael, dia sangat terkejut melihat Bobby yang benar-benar mirip dengan Eddie, sahabatnya. Michael bertanya tentang tanggal lahir Bobby, dan ternyata tanggal lahirnya ini sama dengan tanggal lahir Eddie. Saat itu, Michael mengatakan pada Bobby bahwa Bobby mungkin memiliki kembaran, dan itu adalah Eddie, sahabatnya. Michael dan Bobby segera menghubungi Eddie. Saat itu, Michael semakin menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara Bobby dan Eddie, bahkan dari suara mereka. Michael memberikan waktu kepada Bobby dan Eddie untuk mengobrol. Bobby bertanya tentang tanggal lahir Eddie dan apakah Eddie merupakan seorang anak adopsi. Eddie mengatakan iya, dia adalah anak adopsi dari layanan Louis Wise. Saat itu Bobby benar-benar tidak menyangka tentang fakta yang ditemukannya, karena Bobby juga merupakan anak adopsi dari layanan yang sama. Bobby ingin menemui Eddie pada hari itu juga. Bobby dan Michael berkendara ke rumah Eddie dengan kecepatan penuh. Bahkan polisi juga sempat menghentikan mobil tua milik Bobby itu. Ketika sampai di rumah Eddie, Bobby benar-benar terkejut. Eddie itu tampak seperti dirinya, seperti pinang yang dibelah dua. Michael yang saat itu menyaksikan Eddie dan Bobby berpikir bahwa Eddie dan Bobby seperti kopian. Tidak ada perbedaan di antara mereka berdua. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang Eddie Gallen dan Bobby Safran yang ternyata kembar identik dan bertemu lagi setelah 19 tahun mampu menarik perhatian dunia. Beritanya muncul di berbagai macam acara televisi dan media cetak. Seorang jurnalis bahkan rela langsung terbang ke kediaman Eddie dan Bobby. Kabar itu terdengar sampai ke telinga sahabat dari David Kellman. Sahabat dari David yang melihat gambar Eddie dan Bobby merasa sangat terkejut karena keduanya benar-benar mirip dengan sahabatnya. Alan, sahabat dari David, memberikan salinan koran yang berisi foto Eddie dan Bobby dengan judul berita kembaran yang terpisah dan bertemu lagi setelah 19 tahun. David berpikir bahwa keduanya sangat mirip dengan David. David juga menemukan fakta bahwa tanggal lahir David, Eddie, dan Bobby sama. Selain itu, mereka juga diadopsi dari agen adopsi yang sama. David melihat dirinya yang seperti terbelah menjadi 3. Saat itu, David menelpon ibu dari Eddie dan mengatakan bahwa dia adalah kembaran dari Eddie dan Bobby. Jelas banget lah, ibu Eddie ini benar-benar terkejut. Ada kembaran ketiga. Pertemuan mereka pertama kali berlangsung di rumah bibi Eddie. Saat itu David, Eddie, dan Bobby malah langsung bermain dan saling bergulat di lantai. Setiap orang yang melihatnya sangat terharu dan berpikir bahwa hal ini sulit dipercaya, seperti melihat 3 dunia yang berpisah dan bersatu kembali. Kedua orang tua Bobby, Eddie, dan David sangat senang sekaligus tidak bisa menjelaskan semuanya. Ketiganya bergerak dengan cara yang sama, bahkan tumbuh dengan ukuran tubuh yang sama. Mereka menyukai tipe musik yang sama, tipe pasangan yang sama,
sama, bahkan tipe mobil yang sama. Tiga kembar identik ini berada di banyak acara TV. Mereka banyak disorot oleh media dan kisah mereka juga menjadi viral. Banyak yang ingin melihat mereka secara langsung. Beberapa orang berpikir bahwa sebenarnya tiga kembar ini merupakan orang asing identik dengan segala macam gaya hidup dan kesukaan yang sama. Kebetulan lainnya, mereka semua memiliki kakak perempuan yang berumur 21 tahun. Kembar identik ini juga ternyata memiliki kebiasaan yang sama dari bayi hingga sekarang. Bobby dibesarkan oleh keluarga yang kaya. Ayah Bobby adalah seorang dokter terkenal, sementara ibunya adalah seorang pengacara. Keluarga Bobby juga tinggal di daerah yang paling terkenal di negara itu. Bisa dikatakan, Bobby termasuk ke dalam orang yang tinggal di lingkungan atas. Lalu ayah Eddie merupakan seorang guru yang tentu saja berpendidikan. Dan keluarga Eddie bisa dikatakan masuk ke dalam lingkaran keluarga menengah. Sementara menurut David, kelas sosial keluarga dialah yang paling rendah. Kedua orang tuanya membuka toko kecil dan kedua orang tuanya juga merupakan imigran. Tapi di samping itu semua, ayah David adalah orang yang paling hangat dan paling bisa menyatukan ketiga kembar ini. Ayahnya itu benar-benar tipe lovable gitu, jadi kembar tiga ini paling nyaman deket sama ayah David. Orang tua mereka mulai mencari tahu tentang apa yang terjadi di Louis Wise. Kenapa mereka tidak memberitahu bahwa anak yang mereka adopsi mempunyai saudara kembar. Orang tua dari ketiga kembar menemui petinggi dari agen adopsi Louis Wise. Tapi sayangnya pertemuan ini tidak menghasilkan apapun. Pihak agen adopsi mengatakan mereka memisahkan ketiganya sejak bayi karena sulit menempatkan ketiganya secara bersamaan dalam satu rumah dan sulit menemukan seseorang yang ingin mengadopsi anak kembar tiga sekaligus. Saat itu, ayah David lah yang merasa sangat kesal dan menggebrak meja. Dia mengatakan bahwa dia pasti akan mengadopsi semuanya. Mereka pulang dengan perasaan kecewa dan tidak puas dengan jawaban yang didapat. Ketika sudah di luar, ayah David memutuskan kembali lagi ke ruangan itu karena payungnya tertinggal di dalam. Tapi dia melihat para petinggi Louis Wise sedang bersulang bahagia seolah merayakan sesuatu. Sebenarnya gugatan juga pernah dilayangkan nih oleh para orang tua pada agen adopsi itu. Tapi tidak berserang lama, gugatan itu ditolak. Kembali ke kehidupan si kembar tiga, mereka semua dikenal di seluruh penjuru negeri. Kemanapun mereka pergi, kamera dan orang-orang akan mengikuti si kembar tiga. Mereka bahkan tinggal di apartemen single 3 lantai. Dan semakin hari, mereka menjadi semakin dekat. Menurut Elaine, istri dari Bobby, Bobby adalah orang yang paling cerdas dan dia terpikat dengan Bobby sejak pertama kali melihatnya. Menurut Janet, istri dari David, David adalah yang terbaik di antara mereka. Dan menurut Brenda, istri dari Eddie, Eddie lah yang paling menarik. Eddie yang paling tampan, dan ketika pertama kali memegang tangan Eddie, Brenda jatuh cinta pada Eddie. Eddie sendiri adalah orang yang pertama kali menikah di antara tiga kembar ini dan memiliki anak bernama Jamie. Eddie menyayangi keluarganya. Dia menyayangi saudara kembarnya dan Eddie bisa disebut sebagai orang yang paling beruntung dipertemukan dengan saudara kembarnya. Bobby adalah orang yang tegas. David bisa dikatakan tegas juga, tapi Eddie adalah orang yang paling lembut. Ketiganya mulai mencari tahu tentang ibu kandung mereka. Dan pada suatu momen mereka berhasil bertemu. Saat itu ibu dari kembar tiga menceritakan bahwa dia hamil di usia yang sangat muda dan itu membuatnya sangat tertekan. Sementara itu, kehidupan kembar tiga tetap berjalan. Mereka membuka sebuah restoran yang tidak pernah sepi dan selalu penuh dengan orang-orang yang datang untuk makan sekaligus melihat si kembar tiga. Di sisi lain, pada tahun 90-an, seorang wartawan sekaligus penulis bernama Lauren mulai menulis artikel tentang kembar tiga. Dia menemukan sebuah artikel ilmiah aneh tentang penelitian terhadap anak kembar. Dalam penelitian tersebut, anak-anak kembar sengaja dipisahkan. Penelitian tersebut bekerja sama dengan sebuah agen adopsi. Saat Lauren mengetahui detailnya lebih dalam dan memberitahu tentang apa yang terjadi pada anak-anak kembar tiga mulai mengetahui kenyataan pahit yang mereka alami. Selama ini, ketiganya ternyata dijadikan seperti tikus dalam sebuah lab percobaan. Mereka sengaja dipisahkan demi sebuah penelitian. Sejak awal, memang ada yang tidak beres tentang kisah si kembar tiga. Eddie, David, dan Bobby mulai menyadari bahwa sejak dulu, sampai berumur 9 tahun, seorang pria dan wanita
sering datang ke rumah mereka dan memperhatikan mereka. Apapun yang mereka lakukan direkam dan dicatat. Eddie bercerita pada istrinya bahwa dia tidak nyaman dengan apa yang dialaminya sejak kecil. Kembar tiga tidak mengerti kenapa mereka datang dan apa tujuan mereka. Para orang tua diberitahu bahwa pria dan wanita itu datang untuk melihat perkembangan anak adopsi, dan itu merupakan studi yang normal pada anak adopsi, dan orang tua angkat harus menerima itu. Kita kembali fokus pada Lauren yang telah mengetahui kegiatan apa yang dilakukan agen adopsi tersebut. Mereka bekerja sama dengan seorang pria bernama Peter Newberg yang merupakan pimpinan penelitian ini. Ternyata selain kembar tiga, ada juga kembaran lainnya yang dipisahkan, tapi tidak ada yang tahu berapa jumlah pastinya. Sekarang kita bertemu dengan Natasha, seorang asisten peneliti. Dia mengatakan bahwa otak dari penelitian ini adalah Peter. Peter ingin membuat perbedaan kehidupan anak kembar yang dipisahkan sejak kecil. Natasha bilang bahwa penelitian ini tidak bermaksud buruk, dan tujuan dari penelitian ini hanyalah Peter yang tahu. Natasha sendiri ingin penelitian ini dikuak ke publik. Menurut si kembar, penelitian dan agen adopsi juga salah. Sudah memisahkan mereka dan bermain-main dengan kehidupan ketiganya. Kita kembali fokus lagi kepada si kembar tiga. Berada dalam satu bisnis dengan orang terdekat rupanya tidak selalu berjalan baik. Seperti pendapat sahabat David, mereka bertiga ini bisa dikatakan hanya orang asing yang memiliki kebiasaan dan tubuh yang sama. Ketiganya saling bertentangan dalam suatu hal. Saat konflik muncul, ayah dari David, pemersatu mereka, juga meninggal. Mereka bertiga terpuruk. Ketika semuanya semakin rumit, Bobby memutuskan untuk pergi dan berhenti dari bisnis restoran yang mereka bangun. Dalam perpecahan ini, Eddie lah yang paling dirugikan. Eddie adalah orang yang lembut dan cinta damai. Konflik yang muncul membuat Eddie merasa sangat depresi dan bingung. Menurut keterangan Brenda, muncul perilaku yang tidak biasa Eddie lakukan dan mood yang mudah berubah-ubah. Eddie juga menelpon orang-orang terdekatnya malam hari. Karena perilaku yang tidak wajar, Brenda berpikir bahwa Eddie butuh seorang konselor. Eddie seperti bunga yang layu. Cahayanya juga redup. Karena depresinya, Eddie terpaksa harus dimasukkan ke dalam ruang fasilitas atau kayak rumah sakit jiwa gitulah. David yang tahu sempat menolak ide itu karena David tahu bagaimana rasanya berada di bangsal dan dia tidak ingin Eddie merasakan hal yang sama. Kembar lainnya juga diteliti, membacakan surat yang diterimanya dari agen adopsi. Agen adopsi baru saja menceritakan tentang asal mula gadis itu dan riwayat tentang penyakit ibu kandungnya. Yang menyedihkan adalah agen adopsi tentu saja tahu tentang penyakit orang tua aslinya. Tapi sayangnya ketika anak itu juga sudah besar, mereka tidak diberitahu apapun. Eddie kembali setelah dirawat 3 minggu. David sedang berada di restoran dan mendengar kabar itu. Tentu saja di restoran hanya ada David karena Bobby kan sudah keluar dari bisnis itu ya. Eddie masuk ke dalam rumah. David meminta istrinya untuk menengok dan masuk ke dalam rumah Eddie. Tentu saja untuk melihat bagaimana keadaan Eddie. Tapi hal yang paling menyedihkan harus David dengar. Saat itu, istri dari David masuk dan melihat Eddie yang sudah menembak dirinya sendiri. David segera memberitahu Bobby dan itu membuat Bobby menyesal tidak berada di samping Eddie. Eddie merenggut jiwanya sendiri. Ketika pemakaman, David mengatakan bahwa Eddie adalah orang yang bisa menerangi seisi ruangan hanya dengan senyumnya. Sebelum Peter meninggal, Lauren sempat berbicara dengan Peter. Dalam wawancara singkatnya, Peter enggan memberitahu tentang tujuan penelitian itu. Dia hanya memberitahu bahwa penelitian itu melibatkan sedikit kembar identik yang dipisah sejak lahir. Dan penelitian itu mendapatkan sumbangan dana badan amal, juga beberapa yayasan keluarga. Itu artinya banyak banget pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Scene beralih pada wawancara singkat dengan asisten peneliti Peter bernama Dr. Perlam. Saat itu Perlam berusia 24 tahun dan itu pekerjaan pertamanya. Perlam dan seorang wanita harus memperhatikan gerak-gerik ketiga kembar tanpa melakukan sedikit kesalahan. Perlam juga menyebutkan bahwa karakter dari ketiganya berbeda-beda. Akhir dari penelitian ini masih menjadi misteri, karena hanya Peter lah yang mengetahuinya. Menurut Perlam, penelitian ini dilakukan
untuk memahami praktik asuh anak dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak. Tapi banyak juga yang tidak setuju dengan pendapat itu. Ibu dari Bobby dan bibi dari Eddie mengatakan bahwa ketiganya memang dibesarkan oleh keluarga yang berbeda-beda. Ayah dari David adalah orang yang paling hangat. Dia selalu bangga dengan apapun yang David lakukan. Sementara ayah dari Bobby sangat sibuk, tapi dia selalu berusaha memberikan waktunya untuk anak dan istrinya. Sementara ayah dari Eddie adalah orang yang paling keras dan tegas. Itu membuat Eddie merasa tidak nyaman. Eddie yang baik hati mengatakan bahwa dia tidak suka dan merasa tinggal di tempat yang salah bersama ayah dan ibu angkatnya. Ayah dari Eddie sebenarnya sangat menyayangi Eddie, tapi dia tidak tahu bahwa anaknya bisa sedepresi itu. Karena keluarga Eddie adalah keluarga yang sederhana, tapi saling melindungi satu sama lain. Hari itu, Bobby menelepon dan mengabarkan tentang kematian Eddie. Ayah dan ibu Eddie tidak berhenti menangis. Ayah dari Eddie mengatakan, "Aku sering bertanya apa aku tak mengajarinya sesuatu. Melihat dari cara dia pergi, entahlah, mungkin aku tak mengajarinya tentang bagaimana cara menjalani hidup." Sedih banget. Pokoknya, jadi sejak awal Eddie nggak difilmin tuh memang Eddie-nya udah meninggal. Dan setelah wawancara dengan ayahnya, film pun selesai. Jadi penelitiannya ini benar-benar dirahasiakan ya. Kita nggak tahu tujuan dan maksud dari penelitian ini. Menurut teman-teman, apakah ini juga masalah tentang cara asuh? Atau sebenarnya ada penelitian lain dengan kedok masalah cara asuh? Buat teman-teman yang suka dengan filmnya, jangan lupa tonton versi fullnya ya. Dan buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oh iya, nyalakan juga ya lonceng notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu tentang update video terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton filmnya sampai akhir.